Nah gitu, santai aja. Semakin kita sering live, kita akan menganggap live itu menjadi suatu hal yang biasa-biasa aja, teman-teman. Wah, Insya Allah. Sebentar, kita ambil handshake dulu biar nggak ribet hidup kita. Ini, wah ini filter filter sakaratul maut ini begini, cakep banget. Jadi sembari kita live, sembari aku setting studio, temenin aku bareng-bareng, sembari aku gimana sih, Masya Allah cakep banget aku di sini. Cakep. Terus harus bisa nih. Hah. Tadi mau ngambil apa? Handshake. Oh ini dia. Sebenarnya agak susah juga sih live-nya. Nggak boleh ngomong susah ya. Jadi kalau live-nya itu duduk, udah pasti 1 jam itu bakalan kerasa banget. Kerasa kalau kebas kita kalau satu jam duduk terus kayak ngomong 1 jam sambil, makanya sebenarnya kayak live itu berdiri tuh sebenarnya lebih proper dibanding dibanding duduk ya. Jadi duduk lesehan maksud aku. Karena kalau misalnya kita berdiri itu pertama kita akan bergerak itu setidaknya mengusir ngantuk. Kalau kita duduk udah pasti statis kan, kita duduk doang itu udah pasti lumayan ngantuk kayak gitu. Jadi salah satunya ya sebenarnya aku pikir ya memang sih kalau misalnya live berdiri itu ada kemungkinan buat capek. Tapi sebenarnya live duduk juga capek juga, sama juga, lebih capek dan ada kebasnya gitu. Dan plus kebas. Kalau berdiri mungkin kita cuma capek doang kan, capek berdiri kan. Tapi kalau misalnya kita duduk, udah capek kita kebas lagi gitu. Wah, Masya Allah ini kok kalau misalnya kita buat sebelah sini gimana ya? Karena efek dinding yang warna abu-abu jadi warna biru. Warna apa tuh? Warna Tosca. Jadi sebenarnya perlu nggak ya pakai lampu? Kayaknya nggak perlu deh. Kita sambil live sebentar aja ya teman-teman. Sebelum itu astagfirullah. Gue mau cerita sembari nanti gue mau ceritain ke kalian seputar mau sharing-sharing seputar tentang ini nih si Roh Nabawiyah ini. Jadi kalian tuh gak usah beli deh, dengerin aja ceritaku. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih lengkap terus penasaran dengan isi ceritanya, kalian beli juga nggak apa-apa. Ini bestseller teman-teman, ini bestseller, ini bagus banget tau. Aku aja udah punya beberapa buku sirah dan aku masih rekomendasikan buat punya buku sirah ini. Sembari itu tempatin dulu aku baca Al-Muluk ya teman-teman. Al-Muluk itu penting sekali. Nanti setelah aku selesai baca Al-Muluk, baru nanti kita sharing-sharing sedikit mengenai tentang keutamaan surah Al-Muluk ya. Wah, di sini sudah seperti ustazah saya. Selamat bergabung teman-teman yang baru, boleh ya. Kita tuh boleh banget. Aku tuh sangat membuka pintu lebar-lebar buat pertemanan nih, buat bertemu orang-orang baru. Sekaligus kita bersilaturahmi di dunia online ini. Halo Mbak Panipa. Wah, settingannya gimana ya? Oh, wah, Masya Allah. Ini sudah hidup? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mana nih surah Al-Muluk? Jadi salah satu keutamaan membaca surah Al-Muluk sebelum tidur itu adalah pertama, itu adalah salah satu sunnah atau kebiasaan Rasulullah. Nah, apa tujuannya? Menurut dari salah satu hadis, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya orang-orang yang membaca surah Al-Muluk sebelum tidur, maka
mereka akan terlepas dari siksa kubur. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada surah yang lain selain surah Al-Muluk. Jadi termasuk surah Al-Muluk itu bagian dari surah Al-Muluk itu bagian dari surah-surah yang utama yang perlu untuk kita baca in our daily life. Kenapa tiba-tiba surah Al-Muluk jadi ini? Bentar kita lihat surah Al-Muluk di surah berapa ya. Jadi sangat bagus sekali, sangat dianjurkan. Dianjurkan sama dengan disunnahkan untuk membaca surah Al-Muluk sebelum tidur. Jadi aku bacanya di awal aja, karena nanti kalau misalnya aku bacanya karena kalau misalnya aku live dulu, terus aku belum baca, takutnya aku lupa. Jadi kita baca Al-Muluk. Teman-teman boleh ya sembari baca bareng-bareng atau disimak juga nggak apa-apa. Oh ini dia, 562. 562. Oh ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzii khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut فرجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون
الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai kita membaca surah Al-Mulk. Astagfirullah, kok belum ditandai ya? 560. 562 kali ya. Oh ya, 562. Ini adalah salah satu Quran favorit aku. Jadi aku punya 2 Quran. Jadi aku tuh yang paling favorit tuh Quran yang ini nih. Ini kecil tapi bentuknya kayak buku diary. Jadi ini adalah Al-Quran yang sering aku bawa kemana-mana. Karena ya apalagi kita bulan puasa sering membaca Quran kan. Kayak every time kalau misalnya ada waktu senggang kita pengen baca Quran gitu kan. Untuk mengejar target harian kita bisa kayak one day one juice gitu ya. Jadi aku tuh senang banget sama Quran ini. Dan yang unlucky-nya itu adalah Al-Quran itu tidak dijual, udah nggak ada dijual online gitu. Jadi aku sebenarnya kayak karena aku suka dengan Quran ini karena bentuknya kayak buku diary, jadi ketika misalnya aku bacanya di tempat umum itu nggak kelihatan mencolok banget kayak baca Quran gitu teman-teman. Jadi ini salah satu Al-Quran yang aku tuh sebenarnya pengen beli untuk aku hadiahin ke teman-temanku, teman-teman terdekat aku gitu. Tapi sayangnya Al-Quran ini udah nggak diproduksi lagi. Ini merek Bukhoro. Jadi nih ya teman-teman, ini aku kasih tahu ya. Di dalamnya itu yang paling aku suka dari Al-Quran ini adalah fiturnya itu sangat lengkap. Contohnya ya, ini walaupun dia kecil, tapi di dalam Al-Quran ini mudah-mudahan kalian kelihatan ya. Di dalam Al-Quran ini udah ada Arabnya. Ini nggak kelihatan ya. Intinya ini, bentar, gimana caranya? Ini udah ada Arabnya, di sampingnya ini terjemahannya, di bawahnya ini hadis-hadis yang menunjang atau yang menjelaskan tentang cerita apa di dalam Al-Quran tersebut. Terus selain itu, ini kalau misalnya kalian bisa lihat, Qurannya ini tuh udah dilengkapi dengan tajwid warna. Jadi untuk yang pemula maupun yang tidak pemula udah bisa nih belajar melalui Al-Quran ini. To be honest, sejujurnya aku sendiri juga banyak belajar tajwid itu. Kita ngomongin tajwid dulu ya, belum tahsin. Tajwid itu dari Al-Quran ini nih. Jadi teman-teman, aku tuh belajarnya dari sini nih. Karena dia berwarna, nih. Kelihatan gak ya? Ada warna biru, ada warna merah. Tuh. Jadi aku kasih salah satu contoh ya. Misalnya, nah ini ya.
id auhayna ila. Jadi di huruf lamnya itu, ini lam syamsia apa lam komariah ya. Pokoknya dia di huruf lamnya itu, dia udah ditandain biru. Artinya huruf lamnya itu tidak dibaca atau tidak dipanjangkan. Jadi dia tuh di situ cuma tanda bahwa yang biru-biru ini dia tuh tidak dibaca alias itu bukan huruf. Bukan huruf. Iya, dia tidak dibaca gitu. Kemudian untuk tanda tasdid dia buat warnanya warna merah. Artinya biasanya dia warnanya gini. Kalau dia yang warnanya merah itu biasanya gunnah. Contohnya gini nih. Id auhayna ila ummika ma yuha. Karena ada tanda tasdid dia dan di situ tanda tasdid itu warna merah melambangkan di situ tuh gunnah. Gunnah itu alias dengung ya, dengung dan ditahan. Nah, itu salah satu fiturnya. Fiturnya dia sudah dilengkapi walaupun kecil ya, teman-teman. Ini aku suka banget. Walaupun dia kecil tapi emang lengkap banget. Setelah itu, ini ini apa ya? Ini Al-Qur'an ya. Ini bukan mushaf. Karena dia ini adalah mushaf, bukan ini adalah Al-Qur'an. Jadi tuh biasanya aku buat kayak gini nih, teman-teman. Nih, mudah-mudahan kalian kelihatan ya. Nih, di pinggir-pinggir ini biasanya setelah aku baca ayatnya, kemudian aku baca artinya, aku pahami tentang apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu, aku buat catatan kaki sendiri nih, apa yang ide atau hikmah yang bisa aku dapat. Nih, ini yang merah-merah ini tulisan aku ya teman-teman, tulisan tangan aku sendiri, aku tulis hikmah apa, cerita ini Quran, ini surah ini bercerita tentang apa. Misalnya di sini cerita tentang Nabi Musa, aku tandai di sini sejarah atau kisah Nabi Musa, surah ini kisah Nabi Musa kayak gitu. Terus di sini juga aku biasanya aku stabilo ini surah-surah yang udah selesai aku baca, kholas sampai akhir yang udah aku baca Arabnya dan juga artinya. Tuh, aku stabilo. Nih, di sini juga aku stabilo, aku tulis sampingnya. Pokoknya ini kecil, tapi untukku secara pribadi ini banyak banget fungsinya, teman-teman. Nih, ini kalau kalian bisa lihat, ini aku stabilo dan itu aku garis bawah. Karena di sini banyak banget, di sini adalah biasanya tuh yang aku stabilo itu biasanya adalah ayat-ayat yang sangat relate gitu dengan aku dan kayak yang aku dapat relate atau dapat banget maknanya kayak gitu. Jadi itu salah satunya kayak yang banyak tuh. Aku kasih tanda gini nih. Aku kasih tanda kurung karena ayatnya memang karena menurut aku ayatnya relate dan itu bisa dijadikan bahan untuk berdakwah ya, teman-teman. Atau mungkin ada beberapa surah yang itu aku nggak ngerti, aku tandain. Nanti setelah itu baru aku cari artinya, aku cari tafsirnya gitu. Jadi kan sebenarnya kan dalam Quran itu kan ada ayat mutasabihat ya kalau nggak salah, ayat-ayat yang pemaknaannya nggak bisa kita maknakan secara harfiah. Harus kita cari harus kita cari tafsirnya terus latar belakangnya kenapa kemudian ayat itu muncul itu teman-teman. Jadi biasanya kayak begitu tuh. Jadi nggak semua ya. Aku secara pribadi nggak semua ayat dalam Al-Quran itu kita bisa paham, apalagi kita yang bukan dari apa ya latar belakang pendidikan agama Islam gitu. Hai Kak Dela, baru gabung ya Kak. Kak Del kayaknya malam-malam sebelumnya belum belum pernah ikut live aku ya. Malam kemarin kita bahas tentang affiliate Kak Dela. Banyak banget itu teman-teman, bukan aku ya, bukan aku yang sharing tapi teman-teman dari komunitas yang mereka sharing di rumahku. Jadi Kak Dela pantauin aja, hidupin loncengnya. Jadi kalau misalnya aku live ada notifikasi ke kakak gitu. Kemarin materinya bagus-bagus. Tuh kan, kemarin 2 hari yang lalu ya, 2 hari berturut-turut itu materinya bagus-bagus banget. Yang ngasih materi bukan aku ya, aku cuma nge-host doang. Itu dari ini nih yang GMP-nya yang udah jelas. Biasanya aku undang mereka ke live aku, mereka gabung, terus sharing-sharing seputar affiliate, dan itu bisa nanya, Kak. Kan kalau misalnya, aku kan masih belajar juga nih, tapi kalau misalnya kayak yang sama teman-teman yang lain, bisa nanya, dan langsung dijawab sama mereka. Enaknya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bisa langsung nanya sama mentor. Kan kalau misalnya kita gabung storybook kan, cuma satu arah ya, tapi kalau misalnya kita gabung live, kita bisa nanya 2 arah. Gitu, Kak Dela. BTW ini aku live-nya 1 jam aja ya. Kak Dela dari mana? Dari negara mana nggak tuh? Mau bilang dari negara mana? Dari ibu kota mana? Provinsi mana gitu maksudnya?
Jadi hari ini sebenarnya rencananya Sumbar. Loh, deket dong kita. Kalau Zara di Pekanbaru, Kak. Aku di Pekanbaru. Kakak Sumbar di mananya? Minggu kemarin aku baru dari Sumber loh. Ke kemana ya namanya ya? Bentar aku ingat-ingat dulu. Alahan Panjang bukan. Padang Panjang. Aku baru minggu kemarin. Minggu kemarin aku baru dari Padang Panjang. Wah, deket. Kalau misalnya Kadela ada apa ada rencana mau ke Pekanbaru, mau main-main atau ada saudara ke Pekanbaru, boleh deh kita ini ada kesempatan kita ini ya Kak, meet 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 up nggak tuh? Ketemu sharing-sharing. Sebenarnya kalau misalnya aduh, sebenarnya kalau misalnya Kadela dekat, ya deket banget kayak Kadela deket ke Pekanbaru, mau banget sih. Mau banget untuk ini untuk sharing-sharing banget. Sharing-sharing seputar affiliate. Kamu temennya Damil ya? Iya, iya benar. Damil HI 2017 kan? Aku paling ujung Kak, perbatasan Jambi. Perbatasan Jambi itu apa ya namanya? Aku lupa. Hmm, apa ya Kak namanya ya? Iya lumayan jauh itu. Kan kalau perbatasan sama Sumatera Utara, dia kalau nggak salah apa ya namanya temen aku ya? Ini siapa? Cupcake ini siapa? Aku nggak tahu loh kalau misalnya aku banyak teman-teman yang apa teman-teman yang dulu teman-teman kuliah teman-teman yang waktu SMA tapi aku nggak tahu nggak ini nggak kenal kalau misalnya nggak namanya langsung bahkan teman-teman kuliah juga banyak yang lupa apa ya udah di ujung lidah banget nih ngomongnya eh apa ya waduh tiba-tiba lupa lagi kenapa bisa tiba-tiba lupa Kadela yang kemarin komen itu enggak sih yang komen tentang gimana caranya ngomong lancar enggak sih? Gimana caranya ngomong lancar. Jadi sharing-sharing sedikit nih ya Kadel ya. Jadi aku lupa yang ada di komen aku tulisannya tuh bacaan dia bilang gini kayak gimana sih Kak tipsnya supaya ngomongnya lancar. Jadi sebenarnya tidak ada tips atau rumus ataupun teori yang paling benar dan yang paling pasti terkait dengan bagaimana cara ngomong lancar. Ngomong lancar itu harus dilatih. Gak ada orang yang tiba-tiba lahir ke muka bumi ini, selain Nabi mungkin, selain Nabi dan Rasul yang tiba-tiba ngomong langsung lancar, gak ada. Aku gak percaya itu. Semua itu perlu dipelajari. Contohnya kayak misalnya ini ya Kak, aku cerita ya. To be honest, aku merasa aku juga belum sampai di titik yang ngomongnya lancar. Cuman aku pede aja gitu, memberanikan diri aja. Iya, aku memberanikan diri aja. Jadi gini ceritanya, Kak Del sedikit tentang bagaimana cara aku melawan rasa takut aku rasa takut aku memberanikan diri. Contohnya kayak gini di depan kamera, rasa takut aku untuk ngomong di depan kamera, terus ngomong di depan orang, public speaking lah ya, intinya seperti itu. Kita ngomong kadang-kadang ngomong ya, kadang-kadang kita ngomong di depan orang ramai, ketika mata orang itu melihat ke kita tuh langsung, kita belum ngomong, tapi kita masih membayangkan aja mata orang bakal ngeliat ke mata kita, itu kayak udah membuat jantung kita berdegup-degup ya, yang buat kita tuh nervous ya gitu. Apalagi yang kayak gini, jadi beda ya. Kalau misalnya beda ketika kita misalnya ngomong maaf, ngomong di depan orang ramai terus ngomong sama di depan kamera. Bentar ya, bentar. Ini ada temannya Afrizal juga kan. Iya bener, kayaknya ini teman ini sih, teman sekuliah sih. Cupcake spill dong, namanya siapa? Aku lupa kalau nggak diingetin. Maaf ya teman-teman kalau misalnya komentarnya kelewatan. Iya Kak, bener itu aku sering komen di VT Kakak. Iya, jadi Kak Del dulu waktu pas aku kuliah banget. Itu adalah awal-awal pertama-tama banget aku tuh kayak memberanikan diri untuk ngomong di depan umum gitu ya maksudnya public speaking lah kayak gitu sebenarnya juga aku belum oke banget sih maksudnya belum masih belajar juga itu kita waktu itu seminar pas kita waktu seminar jadi intinya waktu itu seminar nasional waktu pas kita kuliah dan itu aku masih mahasiswa baru lah waktu itu di sana dan itu kayak kita tuh dikasih kesempatan buat bertanya siapa yang mau bertanya itu saking aku groginya itu tangan aku sampai gemeter karena aku sebenarnya ingat pertanyaan apa yang aku tanya, apa yang ingin aku tanya, tapi aku takut lupa dan ngeblank ketika misalnya nanti aku pegang mikrofon.
Jadi pertanyaan aku, tulislah ini di buku. Jadi sembari aku mau bertanya itu, maksudnya aku membaca buku kayak begini nih. Saking aku groginya, nauzubillah, itu sampai mikrofon tuh lepas, tau gak sih? Dan itu bayangin seramai itu orang dalam ruangan, namanya ruangan auditorium, itu kayak ruangan untuk kegiatan-kegiatan apa namanya, seminar-seminar nasional yang luas banget, isinya bisa sampai 1.000-an orang, itu semuanya ngeliat ke aku karena mikrofonnya jatuh. Jadi mikrofonnya itu waktu itu pakai, aku lupa, pakai kabel apa apa gitu ya, yang mikrofon yang ada kepalanya gitu, itu sampai ke kepalanya copot dan jatuh ke bawah. Dan kebayang kan kalau misalnya mikrofon jatuh ke bawah, pasti kan suaranya bakalan di speaker bakalan duang gitu kan. Saya aku dan itu tahu nggak, tangan aku gemeter. Tapi tangan aku gemeter terus pas udah mikrofonnya jatuh ke bawah, diambilin lah ini sama moderatornya, diambilin dikasih ke aku, tiba langsung kayak habis itu langsung yang terus habis itu selanjutnya jatuh buku aku sama pena-penanya. Itu kebayang nggak sih aku malunya kayak gimana? Tapi ya aku itu tahu nggak, kayak tanganku udah gemeteran banget kayak gitu, kayak megang megang mic dan pena, dan aku tuh mau bertanya aja udah nggak konsen. Tambah grogi, bener tambah grogi. Tapi nih ya, demi Allah, itu adalah salah satu pengalaman yang sangat memalukan dan mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Tapi itu jugalah yang membuat saya jadinya bisa sampai di titik sekarang ini. Kenapa demikian? Gini ya, karena di waktu itu adalah menurut aku adalah satu hal yang paling memalukan dalam hidupku, itu juga lah yang membuat aku jadinya memberanikan diri untuk mencoba hal-hal yang lain. Karena aku pikir, ah, aku aja seminar kemarin ngomong depan ribuan orang, aku grogi, mic-nya jatuh, aku bisa. Masa aku cuman ngomong di depan ibu-ibu majelis taklim aku nggak bisa? Masa aku ngomong di depan kamera aku nggak bisa? Gitu jadinya. Jadi itu menurut aku kayak mana ya? Ibaratkan kayak satu kejadian itu ada hikmah juga di dalamnya gitu. Ada baik, ada mungkin ada negatifnya ya, maksudnya ada buruknya ketika misalnya kayak tadi ya, kita tuh jadi malu diliatin orang gitu. Tapi ternyata hikmahnya jauh di balik itu. Hikmahnya ada kayak aku bilang tadi, ujung-ujungnya aku jadi berani gitu. Terus karena dari itu pula lah aku jadi kayak berani, aku kayak ringan aja untuk presentasi di depan kelas. Presentasi gitu di depan kelas. Tuh teman-teman aku yang lain yang mereka belum pernah cobain itu, yang belum pernah mengalami itu, mereka presentasi depan kelas aja eh, ini masih grogi gitu, masih kayak udur-uduran. Sementara aku berpikir, ya elah, seminar nasional aja sampai mic-nya jatuh aku berani, aku bisa gitu, aku bisa. Masa ya di depan kelasku aku nggak bisa? Seminar nasional yang disaksikan oleh orang berbagai jurusan, terus dari berbagai provinsi aku bisa. Masa ya cuma satu teman-teman satu kelas dan satu angkatan aku nggak bisa? Masa ya teman satu jurusan aku nggak bisa? Kayak gitu akhirnya. Disitulah ya, itu mungkin kalau misalnya aku ceritain teman-teman deket aku juga bilang kayak itu memalukan banget sih, jujur itu memalukan banget sih, kayak itu itu memalukan sekali, dan aku pun kalau misalnya mengingat itu sampai sekarang aku malu sendiri gitu. Tapi ternyata ya memang itulah yang membawa aku ke titik ini gitu. Sama nih Kadel, contohnya misalnya kayak tadi kan, gimana sih caranya lancar ngomong depan kamera, to be honest, kayak misalnya aku buat-buat VT itu sebenarnya aku orang yang mungkin kayaknya agak sulit untuk baca skrip, mengingat skrip gitu. Aku agak sulit. Aku tuh orangnya ternyata orang yang spontan-spontan gitu. Jadi itu kenapa mungkin kelihatannya lancar, itu karena emang begitu aku ingat idenya hari itu aku mau ngomong apa, langsung aku ambil HP, langsung aku rekam. Makanya aku nggak lupa. Tapi jujur kalau misalnya pun aku di jalan nih, tiba-tiba aku ingat sesuatu yang mau aku buat konten, sampai di tempat atau sampai di rumah, aku mau apa yang mau aku ngomongin tuh aku juga lupa. At least ketika aku tulis nih poinnya apa yang mau aku ngomongin di HP misalnya biar supaya aku nggak lupa, tetap aku lupa gitu kata-katanya apa, susunan kata-katanya seperti apa sih biar supaya ngena dapet gitu. Makanya kadang-kadang nih ya, kayak kalau misalnya perhatiin ada di beberapa PT itu yang aku ngomongnya, poin yang ingin aku sampaikan itu dapatnya di PT yang selanjutnya. Jadi sebenarnya intinya apa ya? Intinya sebenarnya di semua itu dicoba aja sih gitu. Kalau kita rasa kita mampu untuk mencoba, pasti kita bisa sih. Kecuali memang kita tuh memang tidak ada hati di situ. Beda ya. Kadang aku tahu juga ada beberapa temanku yang memang mereka tuh memang nggak bisa. Mereka tuh bukan orang panggung. Mereka tuh bisa apa ya, melakukan banyak hal, tapi untuk yang satu ini, untuk misalnya ngomong depan orang orang ramai itu memang mereka nggak bisa, dan itu nggak bisa dipaksain gitu. Emang setiap orang itu berbeda-beda gitu, berbeda-beda penempatannya gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang kita ngomongin tentang public speaking, menurut aku tuh bisa itu yang pertama ya, pertama dicoba,
dilatih pasti akan bisa. Yang kedua, banyak baca sih. Intinya kalau misalnya kita banyak isi, sebenarnya curah aja sih. Misalnya kita ngomongin kayak kayak gini ya, kita misalnya mau ngomongin ini, kita mau ngomongin produk ini. Kita kalau udah tahu produk ini, kita ngomongnya udah lancar aja sih, Mbak. Kalau menurut aku, mungkin contohnya gini, Mbak adalah orang yang suka masak. Mbak adalah orang yang suka masak. Terus kalau misalnya Mbak aku tanya, Mbak gimana cara resep buat Indomie kuah, buat mie kuah gitu. Mbak pasti udah kayak air mengalir kan menjelaskannya gini, Miss. Caranya dibuka, dipanasin air, dicemplungin minyak, dikasih bumbu, diangkat, bla bla bla. Udah kolas gitu. Karena udah di luar kepala, sesuatu yang udah kita tahu gitu. Udah di luar kepala maksudnya udah kita tuh nggak mesti kita baca apapun kita udah tahu gitu. Jadi sebenarnya salah satu tipsnya untuk lancar ngomong itu ya karena kita tahu dan kita punya ide di kepala kita gitu. Nah, ya untuk aku secara pribadi mungkin kenapa kelihatannya aku agak lancar ngomong itu mungkin karena aku juga tipe orang yang suka membaca. Jadi sebenarnya kita tuh nggak juga kita lancar atau nggak juga kita tuh expert dalam semua bidang enggak. Contohnya aja misalnya kayak coba deh Miss ngomongin soal ini deh, ngomongin soal cara masak mie sagu. Udah pasti saya nggak punya idea, I have no idea. Udah pasti aku nggak bisa ngomong tentang itu karena aku nggak tahu gitu. Karena itu bukan sesuatu yang aku tahu, bukan sesuatu yang aku bidang di situ, bukan sesuatu yang aku expert di situ. Aku yakin, saya yakin-yakinnya kalau misalnya kita ngomongin hal yang kita expert di bidang itu udah pasti kita udah lancar. Udah pasti kita lancar. Ngomongin apa? Udah lancar. Mbak deh, coba cari apa Mbak yang senang di bidang itu. Misalnya senang masak. Kalau Mbak ditanya tentang resep, jelasin tentang resep masak, aku yakin udah lancar banget lah. Kalau misalnya soal gugup, kemudian soal jelimet, itu wajar lah. Bisa jadi karena mungkin otak kita sama eh, otot mulut kita nggak terbiasa. Tapi lama-kelamaan udah pasti. Intinya di sini sih Mbak. Intinya di kepala kita kalau udah ada ide, itu udah gampang aja buat ngomong. Makanya aku bilang mulai dari sesuatu apa yang kita tahu dulu. Bisanya masak, ngerti soal dapur, ya udah review produk-produk di dapur kayak gitu. Saya juga kalau misalnya disuruh nih, coba deh Miss ngomong tentang teflon, nggak ngerti saya. Bedain deh apa beda kelebihan wajan teflon dengan wajan yang besi biasa. Nggak ngerti saya, soalnya saya nggak di situ dunianya gitu. Itu ya saya tahu-tahu gitu aja, tapi kalau disuruh ngomongin tentang itu saya nggak ngerti juga gitu. Tapi saya tahu ada orang yang tahu, ada yang ngerti di bidang itu, ya ada gitu. Ya awalnya mau ngomong apa tapi setelah melihat kamera buyar itu semua. Nah, ini aku kasih tahu ya. Jadi nih ya, to be honest Mbak, ini nih, sekarang yang aku lakukan ini adalah cara aku juga untuk membiasakan diri depan kamera loh. Yang aku lakukan sekarang ini adalah caraku juga untuk membiasakan diri depan kamera. Jadi aku tuh kayak menganggap kamera ini adalah sesuatu yang udah biasa gitu. Itu sebenarnya karena nggak biasa aja Mbak. Pertama itu nggak biasa, yang kedua karena kita tuh udah kita overthinking duluan karena kita berpikir kalau kita ngomong depan kamera seolah kita ngomong di depan seluruh rakyat Indonesia. Bener nggak? Pasti bener. Kalau kita ngomong depan kamera seolah-olah kita berpikir di kepala kita udah ngayal kita tuh kayak ngomong pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia. Padahal nggak juga. Yang view kita juga paling cuma 200 orang gitu. Jadi intinya jangan ada tuh aku buat boleh saya scroll up ke bawah PT aku. Salah satu yang buat kita nggak ngonten itu adalah karena kita kepedean. Karena kita kepedean aja gitu. Kita belum ngonten kita udah kepedean. Kita kepedean ntar kalau misalnya aku dilihat ini gimana ya. Ntar kalau misalnya aku di komen ini gimana ya. Ntar kalau misalnya netizen bilangnya aku jelek kayak gimana ya. Ntar kalau misalnya mereka bilang aku jelimet gimana ya. Bodoh amat. Nggak usah pikirin lah. Jadikan media sosial kita itu sebagai free space. Kalau menurut aku ya. Free space itu adalah tempat di mana kita tuh bebas untuk mengekspresikan diri. Dan kalau aku secara pribadi, aku menjadikan sosial media aku, hampir semua sosial media aku itu adalah tempat aku melihat bagaimana aku berproses. Makanya kebanyakan dari PT-PT aku tuh nggak aku edit, Mbak. Nggak aku edit. Jelimet lah terserah. Padahal to be honest, aku tuh orangnya ngomongnya cukup jelas. Tapi kadang-kadang pas di kamera jelimet juga. Tapi sengaja nggak aku potong biar supaya orang-orang lihat nih. Nggak ada gimana ya? Bahwasanya kayak emang itu adalah proses untuk belajar gitu. Aku mau nunjukin itu adalah proses buat belajar gitu. Makanya sengaja tuh, dulu emang aku potong Mbak, emang aku potong sabar, aku satu video tuh aku potong gitu. Aku potong-potong sampai nggak ada kelihatan cacatnya. Tapi kalau sekarang aku biarin aja, biar semua orang tahu itu, semua orang tahu dan kita juga bisa melihat proses kita seperti apa. Kita bisa mengukur Mbak. Aku secara pribadi kayak gitu. Makanya mau di video aku mau kayak gimana bentuknya aku nggak peduli. Aku buat aja.
Intinya dibuat sih Mbak, dibuat pertama dibuat, habis itu kita lakukan konsisten, lakukan konsisten, 2 aja kuncinya, lakukan konsisten, jangan pikirin yang lain, lakukan konsisten, jangan pikirin yang lain, gitu Mbak. Jadi banyak banget nih yang banyak banget. Tapi ya Mbak ya, sebenarnya bukan cuma Mbak yang nanya mungkin Mbak salah satu yang di online ya nanya yang kayak begitu. Sebenarnya di real life juga banyak yang nanya kayak begitu. Gimana sih caranya biar supaya kita lancar public speaking? Gimana caranya supaya kita lancar ngomong? Kalau aku secara pribadi, kalau ngomong misalnya kayak gimana caranya, aku juga nggak pernah ikut-ikut kelas public speaking, nggak pernah ikut kelas latihan berbicara, nggak pernah sih. Hanya saja mungkin kelihatan lancar karena memang ya pas mungkin di saat itu emang aku ngomongin sesuatu hal yang mungkin aku tahu gitu aja. Tapi kalau misalnya aku ngomongin hal yang lain pun yang aku tidak expert di bidang itu, ya terbata-bata juga. Jadi Viti kakak itu langsung hanya aja. Iya, nah gini caranya ya Mbak ya, aku pas tahu ya, Mbak Del. Viti aku paling males tuh, wallahi aku paling males buat ngedit video. Itu semua Viti aku sekali tag aku upload di TikTok, aku upload, habis itu paling aku kasih filter, aku kasih watermark Miss Zara, udah itu doang. Dan aku pun nggak pakai musik kan, banyak banyak video-video aku nggak pakai musik kan. Itu yang jeda itu bukan aku jeda Mbak, itu bukan potong ya, jangan anggap itu apa ya, jangan berpikir kalau itu dijeda aku potong, enggak ya. Aku nggak sempet buat buka aplikasi editing kayak kayak CapCut, nggak sempet aku. Itu aku jeda secara ini manual. Jadi misalnya aku tag video gini nih, aku contohnya aku tag video, misalnya aku tag video, tek, aku ngomong, habis itu aku matiin, aku ambil dari bukan aku matiin, aku pause, aku geser angle lain, habis itu aku ngomong lagi, aku pause lagi, aku geser lagi, aku pause lagi gitu-gitu sampai aku selesai ngomong. Jadi itu kelihatannya kayak kayak video aku tuh kayak ada jeda yang diedit kan, padahal enggak. Itu real one take dan itu no edit. Paling edit tuh ada kalau misalnya agak-agak aku tuh kayak ngomongnya kayak agak kelamaan tuh baru aku potong. Tapi itu pun aku potongnya di TikTok, nggak di luar aplikasi. Jarang banget aku. Soalnya aku ya gimana ya, Mbak? Aku saat ini aku masih punya prinsip yang kayak yang buat aja dulu. Nggak perlu nggak usah nunggu kesempurnaan, buat aja dulu, lakukan aja dulu. Aku sekarang masih di fase itu sih, Mbak. Lakukan aja dulu, buat aja dulu, konsisten, dah itu doang kuncinya untuk saat ini. Tapi mungkin nanti kalau misalnya seiring dengan berjalannya waktu, mungkin bisa jadi aku bakalan edit juga, percantik lagi gitu ya, lebih menyempurnakan lagi. Ini ya learning by doing sih Mbak. Karena to be honest, aku juga bukan termasuk orang yang hmm, apa ya, aku kurang kurang punya waktu, bukan kurang punya waktu, banyak sih waktunya, cuman aku merasa kalau aku udah menurut aku kayak ngedit-ngedit video itu sangat-sangat menghabiskan waktu kayak gitu. Makanya aku males untuk ngedit-ngedit gitu. Makanya aku cuma one take doang. Sama aku juga kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Intinya kalau di awal-awal, jadi gini, sebenarnya nggak ada rumus yang pasti di dalam dunia konten kreator lah. Kita katakan secara general konten kreator tuh nggak ada rumus yang pasti. Bentar ya. Nggak ada rumus yang pasti. Yang pasti itu adalah lakukan, coba aja dulu, lakukan, setelah itu konsisten. Gitu sih. Kalau berkaitan dengan kayak gini nih, jangan ini nih campur pitik keranjang kuning gini 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 gini. Itu menurut aku udah di tahap advance. Kalau sekarang ini mungkin kita masih belajar aja dulu gitu. Belajar ngonten sih. Itu kalau Mbak lihat PT aku ya, aku tuh ada cerita gitu. Aku ada satu dapat kata yang bagus banget ya. Kadang-kadang kita kan kalau masih kita masih baru-baru ini, satu yang menjadi kendala kita itu adalah kita kebanyakan informasi. Sehingga informasi yang banyak ini membuat kita tuh nggak terstruktur di kepala kita. Yang akhirnya membuat kita jadi bingung. Begitu ya? Pasti gitu. Itu udah pasti, itu udah menjadi problem semua pemula di dunia konten kreator ini. Nah, jadi aku dapat salah satu kata-kata yang bagus dari Bang Popo ya. Beliau tuh juga salah satu anggota komunitas. Beliau bilang gini, kalau misalnya kita ini untuk affiliate, kalau misalnya kita masih baru di affiliate, jangan langsung mikirin GMP, jangan mikirnya langsung komisi. Tapi hal yang pertama untuk kita perhatikan itu adalah belajar ngonten. Belajar ngonten. Salah satunya apa? Belajar ngomong depan kamera. Belajar buat konten yang bagus. Belajar gimana supaya ngomongnya lancar. Hal-hal yang dasar kayak gitu. Dan di situ tuh merubah mindsetku secara general. Tapi kalau misalnya itu disampaikan ke yang teman-teman yang udah 2 tahun, 3 tahun di dunia konten kreator itu, relate nggak? Ya enggak lah, nggak relate gitu. Jadi sebenarnya ada nggak ilmu yang salah? Menurut aku nggak ada. Hanya saja itu penempatannya aja. Kalau kita masih pemula, kita ambil nih ilmu pemula gitu. Kalau kita yang udah advance, ya udah kita cari yang lebih advance gitu.
Jadi itu salah satu yang menjadi permasalahan untuk orang-orang pemula tadi. Bingung karena kebanyakan informasi. Jadi ya Mbak ya, to be honest, kebanyakan informasi itu pun nggak baik juga kalau kita tanpa action. Bagusnya adalah kita dapat info, action. Kita dapat ilmu, action. Ilmu, action. Aku sempet tuh di posisi yang kebanyakan ilmu, terima sana sini, masuk sana sini, utara, timur, selatan, masuk. Ujung-ujungnya aku bingung. Ujung-ujungnya nggak ngelakuin sama sekali. Nah itu. Jadi sekarang aku sampai di titik, oke, sekarang ini adalah waktunya untuk kita belajar aja dulu. Kalau dapat ilmu baru, lakukan dulu ilmu yang itu, aplikasikan dulu ilmu itu, amalkan dulu ilmu itu, baru terima ilmu yang lain. Nah, aku sekarang begitu. Itu mungkin yang cocok untuk aku. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lain, nggak tahu sih. Teman-teman yang lain mungkin beda lagi ya. Gitu. Bener Kak, informasi banyak banget. Iya, informasi banyak banget. Karena kan ya algoritma begitu. Kalau kita nyarinya cara tips affiliate pemula, cara konten kreator pemula, ya pasti algoritma kita bakal munculnya kayak gitu. Gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau kita nggak pandai untuk memfilter apa yang kita butuhkan, disitulah nanti kita bakalan bingung. Nah, bingung ini, kalau kita udah bingung, gimana lagi? Apalagi sampai kita nggak action. Aku pernah begitu, bener banget. Aku pernah begitu, juga aku males bikin VT karena udah pusing kepala informasinya banyak. Iya. Jadi sekarang nih, aku tuh malah jadi alhamdulillahnya aku tuh banyak dapat akses sama teman-teman dari komunitas yang mereka baik-baik, mereka mau kasih ilmu gitu. Pokoknya kapan aja kita tanya mereka mau jawab gitu. Mereka nggak mau pelit-pelit lah untuk ilmunya gitu. Nah, cuman sekarang ini prinsip aku tuh adalah gitu. Aku malah sekarang ini posisinya malah membatasi informasi satu, yang kedua aku memfilter informasi, yang ketiga memilih-milih informasi. Karena kayak aku bilang tadi ya, kalau aku terima semuanya, ujung-ujungnya aku jadi pusing dan aku nggak tahu di mana yang sebenarnya cocok untuk aku gitu. Nah, sekarang aku malah tutup telinga dulu untuk sementara. Apa yang aku dapat itu yang aku lakukan. Apa yang aku dapat itu yang aku lakukan. Apa yang aku dapat itu yang aku lakukan. Gitu. Jadi biar supaya tidak sembari belajar itu ada action. Kita kalau kebanyakan belajar, kalau nggak ada action sama aja mbak. Di situ jadi kayak blunder. Ujung-ujungnya jadi blunder. Aku mau juga teman-teman seperti itu kayak teman-teman yang baik. Iya, jadi alhamdulillahnya sebegitu. Aku ketemu sama teman-teman baik. Jadi abang-abang di komunitas tuh baik banget ya, abang-abang kakak-kakak gitu. Mereka tuh kan udah duluan, mereka udah settle lah, udah settle GMP-nya udah jelas gitu ya. Kita nanya apa aja, mereka mau kasih gitu. Jadi sekarang kayak tinggal kembali ke akunya aja sih, kayak ke kitanya aja, kembali ke kitanya aja. Udah sampai mana nih progresnya kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma nanya-nanya ke banyak informasi tapi kita nggak ada perubahan, nggak ada progres, sama aja. Ujung-ujungnya apa? Tong kosong kan? Aku begitu sih mbak prinsipnya. Makanya sekarang itu begitu. Nah, jadi kayak sekarang tuh aku malah kayak yang udah apa informasi yang aku dapat sekarang aku lakukan dulu, aku action, nanti kalau misalnya di tengah jalan aku nggak tahu baru nanya. Karena mereka kan teman-teman dari komunitas kan open kan. Mereka open, mereka baik-baik semuanya. Jadi kayak kapan aja kita nanya insya Allah mereka mau berbagi informasi. Kakak ada komunitas ya? Iya, di sini kita ada komunitas, Mbak. Makanya kemarin aku sempat live, aku bilang kalau dari teman-teman yang ada yang dari Pekanbaru juga atau yang di sekitaran Riau lah ya, Provinsi Riau, yang mau gabung ke komunitas kita boleh banget, kita open banget gitu. Nanti aku bakal bantuin untuk konekin ke teman-teman di sana gitu. Aku juga tuh biasa, alhamdulillah sih, aku juga ketemunya karena dari teman aku yang dia udah masuk duluan ke sana. Nggak sengaja sih, semuanya itu kayak semuanya tuh kayak emang bener-bener bantuan dari Allah sih, gak ada yang dari akunya. Semua itu kayak kebetulan aja gitu. Semua itu berkat pertolongan Allah sih. Berbayar nggak komunitasnya? Enggak. Komunitas kita nggak berbayar. Mereka nggak mau dibayar. Bahkan kita di sana dilarang untuk mencuankan apa ya namanya memonetisasi gitu. Ibaratkan kita di sana tuh nggak boleh, haram hukumnya kalau di komunitas kita kayak gitu. Karena di situ emang real komunitasnya untuk berbagi ilmu ya, untuk berbagi ilmu seputar yang dunia affiliate ini. Gitu. Jadi kayak teman-teman kita yang mau yang mau belajar juga di sana, mereka sangat open, mereka sangat sangat open lah intinya untuk bisa sama-sama belajar. Makanya kita nggak ada sana berbayar. Kita semua di sana tuh suka rela gitu, saling menolong teman-teman yang mau belajar affiliate. Gitu Mbak Del. Aku mau ikutan boleh nggak Kak? Boleh lah. Boleh. Kita tanggal 26 kita ada kopdar loh Mbak.
kalau misalnya Mbak mau datang ke Pekanbaru, kita tanggal 26 ini, tanggal 26 Februari ini kita ada kopdar, Mbak. Kalau misalnya Mbak mau, nanti DM aja aku, kita bisa bareng-bareng ke kopdar tanggal 26 Agustus. Gitu. Tapi ya Mbak Del, setahu aku ya, bentar ya. Aduh, Mbak tahu gatal lagi. Setahu aku ya, ini setahu aku Mbak Del, kita daripada ngomongnya begini di chat lama, Mbak Del kalau misalnya mau naik, biar aku naikin, biar ngomongnya langsung ini aja, nggak usah ngechat-ngechat gitu, lama kan? Maksudnya gimana Kak? Ini aja deh Mbak, aku undang Mbak Del aja. Oh, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi gini, biasanya setahu aku ya, ini menurut dari informasi teman-teman aku yang dari komunitas, biasanya kalau kita gabung storybook suhu-suhu misalnya kayak Umberto, Cohen, aku nggak tahu ya, karena aku gabung storybook itu cuman satu orang, nggak semuanya. Tapi ada temanku, temanku yang memang dia gabung semua storybook. Nah, sebenarnya salah satu, aku kalau nggak salah dengar, salah satu alasan kenapa terbentuknya komunitas di sini itu adalah karena memang mereka itu gabung storybook. Kemudian storybook itu dibagi per provinsi. Setelah mereka dibagi per provinsi, baru mereka kemudian membentuk grup apa ya, grup Telegram apa grup WhatsApp yang sama. Baru kemudian mereka bentuklah komunitas offline-nya. Jadi itu berawal dari online loh Mbak gitu. Berawal dari online, dari grup-grup storybook mereka ikut, baru mereka tahu kalau misalnya mereka satu provinsi gitu. Nah, dan menurut aku, Mbak pun aku rasa di Sumatera Barat pun pasti ada komunitasnya, Mbak. Aku yakin itu di Sumatera Barat pasti ada komunitasnya. Mbak tinggal cari aja informasinya dari grup. Biasanya dari grup-grup suhu-suhu affiliate itu, mereka tuh ada tuh informasinya. Atau enggak misalnya kalau misalnya pun mereka nggak sediain per provinsi, Mbak bisa nanya aja kayak di grup tuh, di sini ada nggak sih yang dari provinsi Sumatera Barat kayak gitu, Mbak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya komunitas ini juga kayak gitu terbentuknya karena mereka tergabung dalam satu storybook. Nah, terus mereka saling chat-chatan gitu ya, tahu kalau mereka satu provinsi, dibagi satu provinsi, baru akhirnya mereka membentuklah komunitas offline. Aku sendiri juga bukan orang awal, aku juga bergabung karena diajak sama temanku. Tapi aku bukan awal pendahulu yang membentuk komunitasnya, bukan. Aku juga diajak. Udah nggak berfungsi lagi kak. Wah, sekarang storybook yang aku gabung, setahu aku storybook lifetime sih. Setahu aku storybook itu seumur hidup nggak sih? Maksudnya eh, dia jangka panjang nggak sih? Kok bisa udah nggak ini, udah nggak ini nggak jalan? Ya, tapi memang teman-teman dari komunitas juga ada mereka yang abang-abang yang udah duluan, mereka bilang nggak semua storybook itu bagus untuk kita masuk sih. Mereka bahkan merekomendasikan hanya beberapa storybook, nggak semua storybook itu harus diikutin. Kita pusing, dan mereka juga kadang-kadang ilmunya juga dan mereka juga kadang-kadang GMP-nya nggak pakai GMP mereka pakai GMP orang lain, itu bukan penghasilan mereka, kayak gitulah. Intinya kan mereka juga mau jual kelas, intinya mereka mau dapat cuan juga kayak gitu. Jadi storybook itu sekarang udah mulai ini ya, udah mulai perbincangan yang apa ya, notabene kurang baik lah storybook, karena udah banyak tercampur sama orang-orang yang juga jual storybook tapi storybooknya kurang kurang berkualitas kayak gitu ya Mbak. Aduh, pegel aku udah live berapa jam nih? Aku live-nya 1 jam aja nih. 48 menit belum. Mungkin aku live sampai jam 11 karena nanti aku rencananya mau setting studio. Jadi aku live-nya nggak usah di bawah kayak gini lagi, pakai kursi. Pegel soalnya kalau di bawah nggak pakai kursi, pegel, cepat pegel kita. Aku nggak tahu juga kalau storybook nggak bisa dikirim pesan, yang ngirim pesan hanya. Iya dong, storybook itu cuma satu arah, Mbak. Bentar Mbak, aku ambil minum dulu. Bismillah. Nah, kayak gitu tuh Mbak. Jadi Mbak ya, salah satunya ya kayak yang aku juga bersyukur banget sih ketemu sama teman-teman komunitas. Jadi aku tuh kan sebenarnya kayak yang masih baru pemula banget. Yang seperti aku bilang tadi tuh, kita nggak tahu nih ini mana storybook yang berkualitas, mana yang nggak berkualitas, kan begitu ya. Jadi kayak ibaratkan karena kita tuh masih pemula, pasti kita tuh masih anget-angetnya nih, kita masih semangat-semangatnya nih.
ujung-ujungnya kita tuh terjebak sama ya tadi storybook atau orang-orang yang jual kelas yang nyatanya tuh nggak ada isinya kayak gitu. Nah aku sendiri alhamdulillahnya itu adalah aku ketemu sama teman-teman atau abang-abang yang mereka udah ikut storybook dan mereka kan istilahnya kayak mereka tuh jadi inilah ya bahasanya kok kayaknya berat banget. Mereka itu kayak ibaratkan jadi pokoknya aku tanya ke mereka, "Bang, ini storybook siapa yang menurut" karena abang itu udah apa ya, udah gabung semua storybook dan dia tahu mana storybook yang bagus dan mana yang enggak gitu. Ya udah aku tinggal nanya aja daripada aku gabung kan, aku ngabisin duit atau jadinya ujung-ujungnya nggak berfungsi, aku tanya aja ke beliau, "Bang," kira-kira namanya Bang Tio, Bang Adi dan abang-abang yang lainnya, "Bang, mana nih storybook yang bagus yang Abang rekomendasikan atau orang-orang yang afiliator-afiliator yang bagus. Mereka rekomendasiin ini. Jadi kayak aku nggak perlu memfilter karena aku nggak tahu, aku belum punya ilmu. Ya udah aku tinggal tanya mereka aja gitu. "Hai Kak Titin mau gabung?" "Kak, ayolah gabung Kak, kita cerita." "Sorry ya Kak, tadi malam itu Zara itu pulangnya malam Kak, jadinya apa nggak live sih, tapi live-nya cuma live gitu doang, live memenuhi ini doang." Lagi jalan Sumbar, idih liburan nih Kakak. Tuh nih, Kak Titin ini adalah orang nih ya. Kak Titin ini adalah salah satu inspirasi aku karena aku juga banyak belajar dari beliau. Jadi Mbak Dela, aku tuh juga salah satunya yang membuat aku jadi semangat itu ya, semangat dan konsisten lah ya, gak usah semangat lah ya. Konsisten itu adalah kayak Kak Titin ini, karena Kak Titin ini yang ngajarin apa ya, walaupun gak ngajarin semua, tapi beliau itu ngajarin hal-hal yang paling basic yang aku butuhkan. Contohnya, ini hal yang paling kena ya di aku ya. Iya bener, ini Kak Titin yang kemarin naik, yang beliau jelasin tentang buat VT-nya segini, buatnya gini gitu. Kalau misalnya Kakak lihat ya, Kakak lihat nih, Kakak boleh follow Kak Titin, Kakak follow Kak Titin, Kakak lihat gimana beliau konten. Itu sangat-sangat sederhana, tapi konsistennya tuh nggak bisa dikalahin. Konsistennya tuh nggak bisa dikalahin. Jadi beliau inilah yang selalu kayak membuat aku tuh kayak ibaratkan walaupun nggak semangat tapi tetap harus ngerjain gitu. Aku sendiri pun ya, ketimbang aku ngeliat konten-konten orang yang udah settle, aku lebih suka lihat konten dia gitu. Jadi kebanyakan ya, to be honest, kebanyakan dari teman-teman komunitas itu nggak semua yang aku follow back. Aku cuma follow Kak Titi. Jahat banget ya aku ya. Aku karena jadinya kalau misalnya karena aku follow Kak Titin jadi aku ngeliatin konten dia mulu gitu. Jadi aku semangat oh gini ya gitu. Kayak aku lihat Kak Titin cuma konten gini doang kasih suara bisa lah aku kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayak apa ya teman-teman kayak ya menurut aku motivasi itu nggak mesti harus dari orang yang besar sih. Dari yang kecil-kecil pun kita bisa termotivasi gitu. Makanya aku bilang kadang ada orang termotivasi karena dia melihat ke atas ya. Tapi kalau aku secara pribadi enggak sih. Aku dengan hal-hal sederhana pun aku bisa termotivasi gitu. Sekarang Kakak udah upload sampai tanggal 16 jadi aman buat jadi aman pergi jalan-jalan. Nih tuh, Kak Titin ini emak-emak punya anak, anaknya juga ini masih kecil. Tapi kalau boleh jujur, saya yang masih belum punya anak pun saya kalah sama beliau gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi terpacu gitu, nggak boleh kalah nih, nggak boleh kalah. Jadi kayak aku secara pribadi nih membandingkan diriku dengan beliau gitu. Karena aku pikir gini, kalau beliau bisa kenapa aku enggak gitu. Makanya aku jadi semangat gitu. Kayak kita tuh nggak perlu lah ngeliat kata-kata motivasi, cukup kita lihat konten teman kita yang memotivasi itu udah cukup sih. Sama kayak misalnya kalau aku lihat belajar tentang affiliate lah dari yang suhu-suhu, aku cuma dengerin Om Berto doang. Karena aku rasa aku relate dengan apa yang dijelaskan gitu. Yang lain gak aku dengerin gitu. Nah untuk konten aku lihat konten Kak Titin nih, walaupun teman-teman yang lain dari komunitas banyak ya, tapi aku merasa kayak mereka tuh udah settle banget gitu, udah jauh banget dan aku kurang deep sama mereka. Makanya aku ngeliatnya konten Kak Titin. Nah Kak Dela, nih follow Kak Titin, ikutin. Beliau punya 2 akun. Ikutin deh. Beliau walaupun kontennya kelihatannya begitu, penghasilannya nggak main-main cuy gitu. Aku juga begitu Kak, tapi bikinnya hanya pendek-pendek. Iya, bener. Kak Titin videonya pendek-pendek doang, terus kayak video gini-gini doang. Aku bisa lah aku ini gitu. Jadi aku semangat. Sampai sekarang sih aku begitu sih. Sekarang aku ajak suami jadi affiliate juga setelah lihat hasil aku. Wah, alhamdulillah ya Allah. Sama loh Kak, Kakak juga banyak banget Kakak menginspirasi aku. Makanya aku kayak ini, aku kan GM-nya masih kecil ya. Terus aku kirim aja ke Kak Titin. Sheila, aku mau ngasih tahu progres. Laporan dulu sama suhu. Kalau untuk aku Kak Titin ini adalah mentor ya. Menurut aku kalau aku secara pribadi mentor aku kayak Kak Titin ini. Jadi
Ya mentor itu menurutku yang bisa lah membantu kita untuk berkembang, membantu kita untuk bisa tetap konsisten, semangat gitu. Jadi aku nganggap Kak Titin sebagai sebagai mentorku. Jadi aku nanya apa aja, mulai dari yang penting sampai nggak penting aku tanyain. Buat pendek aja. Tuh. Nih, ini aku dapat banget loh. Aku nggak dapat dari. Jadi aku kan kemarin juga ceritanya aku kan juga join di komunitas kan kita juga ada berbagi sharing ilmu ya. Nah itu aku nggak dapat nih yang kayak dibilang Kak Titin. Buat yang pendek-pendek dan itu to the point dan itu jual yang murah-murah. Nah kalau aku kan terlalu idealis ya. Aku jual TNW lah yang harganya 300-an, setengah juta. Siapa yang mau beli? Gitu. Senang Zara akhirnya pecah telur, semangat buat Fitri. Kak, to be honest, Kak. Zara tuh sebenarnya udah pecah telur, Kak. Zara tuh udah pecah telur, Kak. Cuman salahnya itu tadi, Kak. Nggak konsisten itu tadi. Pecah telur udah pecah telur. Zara udah ada tuh dari kacamata tuh, Kak. Kacamata udah pecah telur. Buku sirah udah pecah telur. Gamis itu udah pecah telur. Terus yang tadi baju yang tadi tuh baju udah pecah telur. Terus apa? Sendal itu udah pecah telur. Sebenarnya udah banyak yang pecah telur, Kak. Cuman itu tadi aja. Kadang-kadang itulah sebenarnya kita tuh yang menjadi tantangan kita sebenarnya diri kita sendiri aja sih, bukan orang lain gitu. Jadi ketika aku melihat konten kakak, aku ya udah gitu. Jadi aku kayak merasa aku pasti bisa nih, aku pasti bisa gitu. Tapi kalau belum ada keranjang, hanya review barang yang di rumah aja. Ya, intinya barang yang di rumah yang murah di ini ya kak, iya katanya yang murah di bawah 100 ribuan ya kak. Kok kayak kenal sama kakak ini? Halo Kak Weli, Kak Welis. Mungkin kita kenal di dunia nyata kali ya. Konsisten terus, anggap aja kita kerja, dan kalau kerja harus setiap hari kan. Iya kak, kak itu loh kak, tahu nggak, salah satunya tuh kayak yang bener banget sih, kayak memang kita tuh jadi kak kemarin tuh Jala baru tanya kak sama Bang Adi itu ternyata dia lumayan tersistem lah. Kalau kakak kan kayak kakak bilang kan kayak yang udah nggak usah ada nggak apa kakak bilang kan kayak yang kakak tuh sampai nggak tidur siang buat konten kayak gini gitu. Kayak pokoknya harus buat konten kayak gitu kan. Kalau Bang Adi emang dia dibuat tuh kak, dia sistematis tuh, bangun jam segini, sholat jam segini, terus buat kontennya mulai jam segini, habis udah buat tag tag video, habis itu baru edit video, habis udah edit video masukin ke draft TikTok, habis itu baru di post, terus nanti malam live-nya jam segini gitu. Jadi aku tuh ngambil ngambil plek ketiplek ininya jadwalnya Bang Adi gitu. Jadi tinggal aku edit aja sikit-sikit sama aku sesuaikan sama jadwalku. Saking aku bingungnya gitu. Pejuang followers, pejuang followers. Kadel, salah satu Katin kalau followers kalau nggak salah ada ya kemana kita dibagiin di grup itu caranya iklanin kak. Iklan followers kalau nggak salah cuma 15.000 loh Kadela. Biar supaya kakak cepet apa namanya kebuka keranjang kuningnya. Kalau belum buka kan mungkin kalau mengejar followers itu kan untuk keranjang kuning kan, kebuka keranjang kuning kan. Tapi kalau ngejar followers untuk cuma sebagai followers, tanya di Kak Titin kayaknya kalau Kak Titin bilang followers itu nggak ngaruh sama penjualan. Ya kan Kak Titin? Bukankah begitu? Suhu terjadwal berarti orang. Iya, harus terjadwal benar. Kita kan kadang-kadang karena kita merasa ini nggak pekerjaan yang formal, kita kayak yang udahlah gitu. Oh iya Kak, sama-sama Pekanbaru dulu kuliah di Unri. Iya, iya Kak Welis. Iya Kak, mungkin aku nggak inget kalau misalnya nggak ditulis nama. Iya iklan, iklan kan Kak? Iya bener diiklanin, diiklanin aja daripada nunggu follower nunggu follower 600 buat keranjang kuning, iklanin aja 15.000, cepet. Terus juga kayak Kak Titin bilang jangan terlalu bergantung kepada follower karena emang sendiri Kak Titin sendiri punya akun satu lagi yang followernya itu nggak sampai 1.000 ya Kak, nggak sampai 1.000 tapi penjualannya udah lebih dari berapa pieces tuh. Jadi sebenarnya follower tuh nggak ngaruh ke penjualan ya teman-teman. Itu juga yang aku nggak ada, itu juga yang aku baru dapat dari Kak Titin gitu, dan Kak Titin ini adalah bukti nyata, bukti nyata nggak tuh? Bukti nyata bahwa follower itu tidak ngaruh sama penjualan. Jadi banyak aku emang nggak pernah nyapa kakak. Oh,
Tapi kita kenal Kak Welis. Kita kenal ya. Aku jadi kepo deh. Siapakah Welis ini? Welis atau Kak Welis ini ya? Adik ini, adik tingkat atau kakak tingkat. Aku gitu sih Kak, lupa apa, selain aku suka tidak mengingat nama orang, tapi kalau wajah aku ingat. Aku kalau wajah ingat. Karena aku agak cepat lupanya kalau nama aja sih. Nama sama hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau misalnya wajah insya Allah ingat. HI 18 dia. Dan Nana ini siapa lagi? Hai. HI 18 ya, aku HI 17. Kak buat jarak PT1 ke PT selanjutnya berapa jam? Jadi koreksi PT kerekun aku enggak Kak kemarin. Kemarin Karin kemarin Kakak ngomong ke siapa ya? Ke aku atau ke Bang Adi ya? Yang koreksi kerekun. Aku kalau koreksi kerekun gitu aku belum expert lah. Aku disclaimer belum expert aku kalau gitu. Ke Bang Adi deh Kak. Aku pikir kemarin Kakak bilangnya ke Bang Adi. Bang Adi dia pandai tuh. Ngerti dia soal-soal kayak gitu tuh. Karena ya aku sendiri juga, aku juga kadang-kadang uploadnya juga sembarang-sembarang. Aku sekarang masih test drive sih Kak. Masih test drive kayak yang konten mana yang bagus, konten mana yang naik, terus kayak kontennya jam berapa yang bagus gitu. Jadi kan kadang-kadang mungkin ada orang bilang uploadnya setiap 1 jam sekali gitu. Bang Adi dia ngerti tuh soal jadwal upload konten. HI 18 ya dan iya, Nana ini siapa nih? Mungkin kita kenal ya, tapi mungkin karena kita di TikTok jadi nggak ngerti. Nanda Bang, ingat aku sama kakak. Ingat banget wajah kakak. Nanda ini siapa? Iya, pasti kita kenal ya. Insya Allah kita kenal. Nanti DM aja ya kalau misalnya ini kita saling bersilaturahmi kalau masih di Pekanbaru. Aku senang banget tahu bisa ketemu. Karena to be honest, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, banyak banget sebenarnya mampir di live aku dan aku tidak ingat lagi. Karena mungkin pertama WhatsApp sudah terhapus, Instagram sudah hilang dan terblokir, Facebook juga begitu, yang paling bertahan cuman TikTok. TikTok juga baru gitu. Wash. Si MZ Mas. Saya taunya apa? Pekerjaannya si M sama MZ. Ke kakak. Ke kakak, ke Bang Adi aku segan. Oh boleh. Tapi Karin aku nggak janji ya. Aku cuman, tapi aku disclaimer aku nggak ngerti sebenarnya. Tapi boleh lah kita sharing-sharing aja lah ya. Sharing-sharing aja lah, saling ini. Entah kan kalau misalnya mau lihat itu VT aku juga nggak apa-apa. To be honest VT aku juga belum keren-keren banget. Bang Arif, sorry Bang Arif, mungkin kepencet ya Bang Arif. Bang Arif mungkin sibuk kali ya. Aku pernah dengar PT pagi upload, siang upload, dan malam begitu. Bagusnya ya sih, bagusnya pagi, ya pagi, siang, sore, atau di jam-jam yang inilah, di jam-jam yang rame orang. Di jam-jam yang rame Mbak. Kalau Bang Adi, dia konsepnya malah pagi nggak upload. Dia uploadnya itu cuma dari siang sampai sore, terus habis itu malam. Dia pagi sama sekali nggak ada upload. Tergantung akun sih, mungkin akun orang-orang tuh pada berbeda gitu, jadi kayak analisisnya tuh berbeda-beda gitu. Oke, aku ini ya, Mbak Titin ya, aku pin ya, mudah-mudahan aku ini nggak lupa ntar. Sebenarnya intinya semakin banyak kita upload video, semakin bagus. Semakin sering kita ngomong, akan semakin lancar lah kita ngomong. Semakin sering kita membicarakan produk, maka kita akan semakin lancar. Gimana ngomongnya? Bentar. Semakin sering kita di depan kamera, maka kita akan semakin percaya diri, makin biasa aja. Semakin sering kita ngomong, maka kita akan semakin lancar. Gitu. Semakin banyak videonya, semakin besar kemungkinan FYP dan ada barang terjual. Gitu. Kayak gitu sih teori sederhananya. Masya Allah gitu ya Kak, katanya kalau pagi sepi. Iya, tapi aku juga kadang-kadang aku kan mungkin agak ngeyel, aku coba-coba aja pagi aku upload bisa, tapi bener ya, itu aku pagi kadang aku upload pagi yang view-nya itu paling kayak cuman 33, tapi ntar malam aku lihat setelah aku live 200-an juga gitu. Jadi kayak aku pikir sebenarnya seiring dengan bertambahnya waktu view itu akan bertambah sih, apalagi kalau misalnya view kita makin banyak, dia akan menunjang video-video kita yang sebelumnya gitu. Dan yang satu hal yang paling penting ya teman-teman, video kita yang hari ini kita buat itu 3 bulan lagi itu mungkin bisa jadi, atau 1 bulan lagi itu bakal meledak gitu. Maksudnya bisa jadi itu akan FYP gitu. Jadi jangan pernah berputus asa atas video yang hari ini 0 view-nya, yang view-nya sedikit di bawah 100, jangan pernah berputus asa. Karena aku pribadinya, wallahi, aku
nanti deh kalau misalnya Mbak nggak malas scroll ke bawah itu ada video aku yang berkeranjang kuning itu gamis baju, dan itu video ini tuh nggak niat, itu aku videoin waktu aku di bank, tangannya doang aku giniin, aku videoin kayak begini, jadi cuma tangan doang, itu aku nggak niat, sama sekali aku nggak niat, itu faktor ketidaksengajaan. Dan itu tahu, itulah pertama kali pecah telurnya aku di TikTok, itu view-nya 18.000 dan yang terjual itu banyak. Aku aja kaget, kenapa bisa tiba-tiba ada duit dan ada penjualan. Ternyata dari situ, dari video yang tidak sengaja dan video yang tidak direncanakan. Kebayang nggak? Jadi makanya aku bilang, jangan pernah underestimate terhadap video yang kita buat hari ini. Mungkin kita berpikir, kok view-nya 3. Makanya kalau kita buat PT, nggak usah bolak-balik lihat view-nya. Ntar kita upload nih, 5 menit kemudian buka TikTok, berapa ya view-nya? Ada yang komen kagak ya, ada yang like kagak ya, nggak usah dipikirin, pokoknya upload dan upload, udah itu aja. Hidup ini kalau kita untuk yang masih baru-baru, jangan terlalu membuat hidup itu tuh ribet, yang simpel-simpel aja udah, disederhanain gitu. Kalau soal begitu ntar aja, soal ini kan nanti aja, gitu. Itu di aku ya, aku juga ngejustifikasi buat teman-teman, akun-akun teman-teman yang lain gitu. Bentar ya Kak, itu aku tahu dari Bang Adi, pagi katanya sepi. Ya, tapi ya itu aku bilang tadi, kata Bang Adi pagi sepi kan, aku coba aku upload pagi, habis aku live 200-an juga, berarti kan nggak ngaruh sebenarnya. Cuman mungkin kalau misalnya kita pasang keranjang kuning, kalau misalnya kita nih, contoh kita pasang keranjang kuning di pagi, biasa kan dia nyasarnya kan ke 200 orang pertama tuh. Ya kalau misalnya di awal itu misalnya dia nggak nyasar ke 200 orang pertama yang memang betul tepat kepada marketnya, ya bisa jadi tidak ada penjualan, gitu aja sih. Tapi kalau soal view, jangan nggak usah permasalahan soal view. View, yakinlah, view itu semakin bertambahnya waktu akan semakin naik. Nih contoh nih ya, ini contoh nih. Kita ini mau Ramadan kan? Ini kan Ramadan, belum Ramadan nih, tapi kita udah buat konten tentang seputar Ramadan. Contoh nih, Mbak buat contoh 5 tips agar puasa, 5 tips agar anak kita bisa tahan puasa. Yang pertama, bla 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 bla. Yang kedua, bla bla bla. Mbak kan buatnya hari ini kan, karena belum Ramadan, mungkin nggak relate sama yang view, sama yang nonton. Tapi entar pas udah Ramadan akan relate. Disitulah mungkin FYP-nya. Begitu Mbak, konsep yang ada di kepala aku. Kalau rame itu kayaknya jam 10-an ya, karena setelah pekerjaan rumah. Nah, aku kalau soal kayak begini kurang ngerti ya. Karena aku jam 10, ada yang jam 8, jam 10 gitu. Tergantung akun beda-beda sih, Mbak. Ini mantap mic-nya, nggak mantul kayak kemarin. Oh, ini Bang Arif, ini mantul itu sebenarnya karena kemarin itu kita tuh ada 2 yang gabung masuk. Ternyata kata Bang Popo ini kata Bang Popo lagi nih. Ternyata setelah Bang Popo gabung ke live-nya Zara, barulah ketemu permasalahannya. Ternyata kalau misalnya kita tuh live-nya ada misalnya 2 nih, ada yang naik selain Zara, nggak bisa pakai mic kayak begini, dia harus pakai TWS. Kalau ada salah satu dari kita yang pakai mic, udah pasti dia mantul. Kayak gitu. Ternyata kemarin kita baru tahu nih setelah sekian purnama mantul-mantul terus, baru setelah Bang Popo gabung baru ketemu solusinya. Kalau sendiri kayak begini emang nggak ini sih, nggak mantul. Aku pernah upload malam kayaknya sepi. Udah nggak apa-apa. Mau sepi, mau kagak ada view, mau apa, upload aja terus. Ntar dia gak bakalan banyak. Wih rame. Bang Tio. Kayaknya karena kakak udah mulai live deh kak, makanya jadi naik view-nya. Atau aku belum coba, mungkin ya. Soalnya kata teman-teman ya, kata teman-teman dari komunitas, live itu bisa menunjang engagement katanya sih, tapi aku juga nggak tahu sih. Coba upload siap asar itu rame juga. Nah, ini ada ini dari dari Kak Titin nih. Gara-gara Bang Tio jadi rame. Siap. Aku gak penting banget VT, sama banget sama aku Kak, yang penting buat VT setiap hari. Iya, yang penting buat VT aja sih. Jelek nggak jelek buat aja lah. Kok sama banget Kak, aku udah buat VT. Tapi sepi. Nah, begitu. Buat aja Mbak, nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya bagusnya tuh ya, misalnya gini bagusnya nih, aku melihat sih. Karena aku pernah yang buat VT tentang yang aku bilang yang gamis itu, yang aku juga nggak bisa, aku sampai sekarang masih nggak kebayang gitu ya. Itu di VT aku tuh banyak yang komen loh, banyak yang komen yang kayak yang gamisnya bagus, padahal gamisnya cuma ditunjukin tangannya doang. Kebayangkan waktu itu aku di bank itu kelihatan loh tellernya, aku videoin karena tuh menurut aku tuh video-video random yang aku buat di bank gitu ya, kayak di sela-sela waktu tuh aku cuma kayak gini doang. Kebetulan aku pakai gamis itu, terus aku video ini tangannya doang nih, aku video set,
Habis itu aku tarik lagi dari sini. Set. Udah. Habis itu aku detailin, aku zoom ke bahannya. Set. Videonya juga pendek, aku kasih musik. Musiknya kebetulan waktu itu musik kayak musik-musik Ramadan gitulah, background-background Islami. Itu aku kaget, view-nya tinggi. Kebayang nggak sih? Padahal cuma tangan bajunya doang, nggak seluruh bajunya, nggak seluruh gamisnya. Ada penjualan, makanya kadang-kadang ya gitulah. Kalau soal menurut aku ya Mbak, buat konten itu dicoba-coba sih. Kayak dibilang Kak Titin emang dicoba-coba sih. Kalau coba-coba kita nggak tahu. Buktinya tuh kayak Kak Titin, video ada dia punya video tempel-tempel, komisnya gede juga dari sana. Tapi video tempel-tempel jangan lah ya, sekarang jangan lah ya. Kalau bisa yang ini yang video yang beneran gitu, jangan yang tempel-tempel. Ntar ya Kak, siapa nih? Kak Ririn ntar ya. Jadi teman-teman, HP saya yang satu lagi itu LCD-nya rusak. Makanya nggak bisa ini ntar deh, ini dia. LCD-nya rusak. Nih, LCD-nya pecah karena nggak sengaja ketimpa. Jadinya agak susah deh kalau misalnya ini. Kadang-kadang kalau misalnya baterainya ini habis, aku pakai HP ini. Nah, masih ada suaranya, tapi layarnya udah mati. Ini kalau ada panggilan telepon masih masuk, tapi HP-nya udah mati. Apa layarnya nggak ada? HP buta ini. Karirin maaf ya, aku lupa kemarin. Ntar ya Karirin ya, ingetin aku lagi ya. Ntar kalau misalnya apa DM aja. Kita saling berbagi aja, teman-teman. Aku semangat kalau misalnya banyak teman-teman yang teman-teman yang juga masih belajar kayak aku gini. Aku semangat banget. Aku kalau misalnya ini ya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu nggak apa-apa tulis aja di kolom komentar. Ntar kalau misalnya aku ketemu sama abang-abang yang mereka yang sudah suhu-suhu, ntar aku bantu tanyain. Atau enggak misalnya nih contoh DM aja Kak Titin. Kak Titin insya Allah inilah gercep lah pas respon. Karena aku juga sering nanya. Walaupun nggak pas respon banget, tapi pasti dijawab. Gitu. Siap ke HP-nya kayaknya mau di tahu dia lagi. Iya ini depannya doang ya, depannya doang ini sebenarnya anti goresnya doang yang pecah-pecah. Ini kalau HP-nya masih bagus ini. Masih kelihatannya buruk ya HP saya ya. Tapi ini sebenarnya enggak loh. Ini sebenarnya kayak yang anti goresnya doang, ini yang buruk seperti pecah-pecah ya, teman-teman. Kalau ininya masih bagus kok. Iya, doain ya banyak komisi. Tidak pakai kos kaki, nampak aurat. Ini kalau live beginilah masalahnya, kalau misalnya live itu duduk di bawah lesen jadi agak kebas. Tadi malam ya Katin, tadi malam tuh Zara live, tapi nggak ngomong. Karena tadi malam tuh pulangnya aja udah jam 10. Live-nya itu jam 12. Live-nya jam 12, itu kayak Zara cuma yang penting live lah kayak gitu. Tapi bener loh, tadi Kak Ririn ada bilang ya, kalau misalnya kayak live itu menambah engagement. Aku nggak tahu ya, kalau live itu menambah engagement atau enggak. Tapi mudah-mudahan aja ya. Tapi memang kalau abang-abang di komunitas mereka bilang kalau misalnya live itu memang menambah engagement gitu. Tapi aku nggak tahu. Nah, aku sendiri sebenarnya melakukan itu bukan karena mau menambah engagement atau traffic ya. Tapi ya tadi belajar untuk ngomong. Gini nih, belajar untuk duduk gini. Belajar untuk pencet dan hidupin live aja itu udah suatu anugerah gitu. Belajar untuk ngomong kayak gini aja, belajar untuk bisa menatap kamera aja itu suatu pencapaian loh teman-teman. Aku dulu sempat underestimate gitu. Aku kira live itu adalah suatu hal yang mudah. Terus aku berpikir, bisa lah aku live minimal 3 jam, 4 jam. Ternyata setelah aku live, boom. 1 jam aja udah pegel. Kaki udah kebas, mulut kita udah lemes. Gitu. Jadi sebenarnya coba aja. Aku malah, BTW ntar kalau misalnya Kak Dela nih ya, Kak Dela, Kak Ririn, kalau misalnya mau coba live, boleh dong, undang aku live. Aku pengen lihat juga sih, sama-sama berproses di sini. Aku malah seneng loh. Bener banget mau mulai. Mbak tahu nggak? Waktu itu aku mulai live itu karena aku tuh apa ya? Ketidaksengajaan ya. Aku tuh waktu itu di es krim Momoyo waktu itu. Jadi gini, dulu aku berpikir kalau aku tuh nggak
kayaknya nggak akan ada live lah. Aku tuh nggak akan pernah live lah. Karena aku berpikir kayak pertama jaringan di tempatku itu jaringan wifi-nya itu kurang mendukung kayak gitu. Jadi aku tuh belum 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 apa ya belum melakukan, tapi aku udah memandai sendiri aja gitu, udah overthinking sendiri aja gitu. Sampai waktu itu aku di Momoyo lah, waktu itu aku makan es krim. Nah, aku sambil tag beberapa konten gitu ya. Aku kalau nggak salah buat VT tentang ini juga tuh. Aku tag beberapa konten dan aku mintalah wifi di sana gitu. Pas dimasukin, aku kira, wih, cakep nih jaringan. Di situ aku mau coba nih gimana kira-kira kalau misalnya aku live pakai ini wifi Momoyo gitu. Karena aku berpikir kalau wifi-nya di sana lebih kenceng gitu. Live lah aku di situ, jeblok aku live. Dan Mbak tahu itu aku live-nya berapa lama? Cuman sekitar 35 menit. Itu aku berasa yang 30 menit itu kayak live udah 2,5 jam. Kebayang nggak? Itu faktor ketidaksengajaan. Dan itu juga aku kayak ngomongnya nggak tahu ngomong apa aja gitu. Dan itu di situ aku baru tahu kalau misalnya di TikTok itu ketika kita live itu nggak tiba-tiba langsung jeblok ada viewer, nggak gitu. Ternyata kita ngomong dulu. Jadi kalau misalnya nih Mbak ya, faktanya kalau kita live kayak gini nih, ketika aku baru buka live, aku tekan tombol live, itu nggak akan langsung ada view, itu bakal nol sampai kurang lebih 15 menit sampai ya 10 sampai 15 menit atau mungkin setengah jam itu akan nol. Sebelum kita bicara dia nggak akan ada view. Ini untuk kita yang pemula ya, yang kita belum punya follower banyak ya, yang kita belum punya engagement banyak ya. Untuk pemula kayak gitu pada umumnya. Jadi kalau misalnya Mbak baru live, tiba-tiba kok nol aja nih, 1,5 jam kok nol aja nih. Emang kayak begitu Mbak. Saya aja kalau misalnya baru live itu 15 sampai setengah jam itu nol, ya udah saya ngomong aja gitu. Ya saya ngomong aja kayak ngomong biasa gitu. Karena kalau kita tungguin view baru kita ngomong, kita nungguin ada yang masuk, ada yang komen baru kita ngomong, nggak akan ada yang datang. TikTok itu begitu sistemnya. Kalau kita nggak ngomong, dia nggak akan masuk, nggak akan ngasih kita traffic. Kayaknya awal mula live aku nggak ngundang siapa-siapa dulu lah. Malu padahal aku udah sering ngomong di kelas. Nah, nggak apa-apa. Coba aja, yang gimana nyamannya aja Mbak. Gimana nyamannya. Tapi aku rasa ibu guru oke lah. Ngomong biasa aja, ngomong kayak gimana, ngomong cara tips mengajar anak kelas begini. Awalnya itu aja Mbak, awal ngomongin aja sharing aja seputar yang Mbak tahu, seputar yang Mbak punya knowledge di situ. Itu udah oke itu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk sharing tentang yang kita nggak tahu, udah pasti kita bingung lah. Intinya ngomong aja Mbak. Kalau misalnya di live itu kita ngomong aja. Ntar nanti lama-lama bakal dikasih traffic. Apalagi kalau misalnya kalau misalnya kita menarik, pasti dia bakal banyak engagement. Engagement itu kayak yang komen, like gitu ya, terus di share gitu ya. Itu makin oke. Positifnya adalah dia share ketika misalnya ketika Mbak udah sering live. Positifnya kan tadi yang aku bilang tadi ya, minimal kalau misalnya follower nggak bertambah, engagement nggak ada, view-nya mungkin sedikit, minimal kita udah terbiasa di depan kamera dan udah terbiasa ngomong. Udah itu aja, simpelin aja, nggak usah yang berat-berat. Aku nggak ada yang nonton, apa karena aku nggak bagus ya? Enggak juga. Apa karena aku jelek ya? Apa karena begini begitu ya? Enggak juga. Pokoknya intinya begitu. Minimal kalau misalnya penontonnya sedikit, kalaupun misalnya penontonnya sedikit, engagementnya kurang, follower nggak ada kayak gitu. Minimal kita berani ngomong di depan kamera dan kita bisa udah mulai lancar ngomong. Udah gitu aja. Gitu sih Mbak. Ditunggu nih Mbak Dela sama Mbak Ririn. Udah berani tuh Kak, udah bisa. Nah tuh udah dicoba. Siapa Mbak Ririn udah coba ini nggak? Kemarin katanya mau live di kelas kan? Coba Mbak live di kelas. Kan kalau misalnya di kelas itu kan nggak lihat kamera kan? Paling Mbak ngidupin kamera, terus lihatnya kan ke anak murid tuh. Pasti udah mulai nggak sadar lah itu. Maksudnya nggak fokus ke kamera, udah oke lah itu. Coba aja. Untuk live begitu jaringannya harus kuat nggak Kak? Sebenarnya ya jaringan wifi aku di situ nggak terlalu kuat. Makanya kadang-kadang kalau aku live itu ya, itu sering macet-macet juga gitu. Itu kadang-kadang kalau dia macet aku ganti ke jaringan seluler kayak gitu. Jadi setahu aku jaringan yang bagus itu yang sama sekali nggak ada macet gitu. Yang sama sekali nggak ada. Kalau jaringan aku ini macet-macet. Orang aku live aja masih sering macet kok gitu. Kadang-kadang masih sering diam gitu. Tiba-tiba ada tanda seru. Ya udah, paling aku ganti aja ke jaringan seluler aku. Habis itu aku lanjutin lagi live. Nanti kalau misalnya wifi-nya udah balik lagi, udah normal, dia masuk sendiri kan ke switch
apa ya namanya tuh? Ya, ke switch sendiri jaringannya. Untuk coba aja dia, kalau Mbak nggak coba live, Mbak tanya jaringannya harus kayak gimana, nggak tahu. Jadi Mbak coba aja live pakai jaringan apa yang ada di rumah Mbak lah, di tempat terdekat Mbak lah, apa yang ada di Mbak sekarang, coba aja live-nya pakai jaringan itu. Kalau kira-kira dia macet-macet, memang baru live itu udah macet, terus ntar di sini ada nih Mbak, di sebelah ini ya, ini kalau di aku ini sebelah kanan, di sebelah sini nih, di sebelah sini itu ada bacaannya jaringannya bagus, jaringannya kurang bagus, ada kok Mbak, ada. Kalau hijau jaringan bagus, jaringan normal begitu ya. Kalau misalnya dia jaringannya udah nggak bagus, dia kasih tahu kok jaringannya nggak bagus. Coba aja dulu live. Karena kalau misalnya Mbak nggak coba live, Mbak nggak tahu jaringannya kayak gimana gitu. Sama kayak aku kan, aku menerka-nerka nih jaringan. Wah, jaringan aku nggak bisa nih gitu. Aku rasa jaringan aku nggak oke nih buat live gitu. Ternyata oke juga gitu, bisa juga kok, walaupun kadang-kadang macet gitu ya teman-teman ya. Berarti ada keterangan ya Kak? Iya, ada keterangan. No, di sini nih, di sebelah sini nih. Kalau di aku ini sebelah kanan ya teman-teman. Di aku ini sebelah kanan nih. Ini sebelah kanan aku nih. Di sebelah sini nih. Ada tuh, ini warna hijau, dia ada warna hijau. Kalau jaringan kita lagi nggak bagus, dia warna merah. Jadi kan kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kita kan kalau depan kamera gini, kita nggak sadar kalau jaringan kita tuh nggak bagus atau udah tanda seru, kita nggak sadar kan. Di sini, lihat aja di sini. Nih, di sebelah kanan sini ada warna hijau. Nanti dikasih tahu tuh jaringannya bagus nggak kayak gitu. Kadang-kadang nggak dari jaringan juga Mbak. Kadang-kadang masalah juga dari HP ya. Kadang-kadang kan kita live tuh, HP kita panas, dia mengganggu jaringan. Jadi kalau misalnya kita live, terus kebalik ya bentar. Oh ya, kalau misalnya jaringannya itu kurang bagus, dia itu kalau misalnya jaringannya kurang bagus pas kita live, itu dia HP kita cepat panas. HP kita cepat panas kayak gitu. Itu sih minusnya. Tapi ini sekarang HP ku nggak ini sih, nggak panas. Nah, ini ya Mbak, salah satu juga nih aku kasih tahu ya. Tapi itu ntar aja deh, ntar aja deh kalau misalnya apa. Kalau misalnya Mbak Ririn udah live pasti bakalan tahu sendiri tuh gimana ini ya. Kok malah ini sih dorong-dorongan. Kok malah unjuk-unjukan sih ini, gimana Karirin kita gabung live Kak? Ayo, siapa nih? Siapa duluan nih? Mbak Ririn sama Mbak Dela yang mau live dulu. Coba Mbak, nggak apa-apa. Senyamannya aja. Nggak kuat 1 jam, setengah jam. Nggak bisa ngomong cepet, nggak bisa ngomong lancar, ngomong lambat-lambat aja. Saya karena kebetulan aja ngomongnya agak cepat memang. Memang saya repeat speech-nya memang seperti ini. Saya juga kadang-kadang belajar untuk supaya jangan ngomong terlalu cepat, biar supaya nggak banyak yang jelimet gitu. Tapi kadang-kadang cepat juga dengan sendirinya karena keburu saya lupa mau ngomongin apa kayak gitu. Gitu aja sih Mbak. Om Berto juga live ngomongnya santai-santai aja sambil ketawa-ketawa, ngantuk-ngantuk dikit. Oke lah. Tadinya aku mau malam ini tapi nggak jadi Kak. Maybe besok sebelum subuh kayaknya. Idi cari waktu sebelum subuh biar nggak ada yang nonton ya. Ya kan? Tahu banget nih. Biasanya kalau nggak sebelum subuh, tengah malam, dini hari, hafal banget tuh, ya kan? Begitu kan? Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada fitur ini loh. Ada fitur apa namanya? Fitur apa tuh ya? Fitur untuk ngetes live loh. Kalau misalnya teman-teman grogi, tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya mau coba langsung aja jebur. Nggak mati, nggak akan sesak nafas, nggak akan serangan jantung juga nggak. Mau coba. Aduh, kakak mulai live apa harus jam ditentukan? Kak, mulai live apa harus jamnya ditentukan? Enggak juga, sesuaikan dengan waktu kita aja. Saya karena kebetulan memang waktunya saya yang uh, waktu yang paling available tuh memang di jam ini, makanya saya live-nya di jam ini. Kadang-kadang ada nggak saya live tengah malam? Kemarin tadi malam saya live tengah malam, jam 12 mau menjelang jam 1 saya live. Makanya pada nggak tahu ya kalau saya live ya. Ayo loh yang mau live sebelum subuh. Tahajud kali Mbak sebelum subuh. Bukan live. Aduh. Saya pantau nih akunnya Mbak Rin sama Mbak Lela nih. Saya pantau 24 jam. Nggak apa-apa. Gas teman-teman, nggak apa-apa. Coba aja lah. Ntar kalau misalnya teman-teman udah coba live yang perdana ini ya, kabarin ya di sini ya. Kita reunian bareng. Reunian bareng live perdana. Seru gak tuh? Aduh. Maksudnya keterangan untuk hostnya. Ini apa nih? Pertanyaan apa nih? Atau jam-jam sepi? Pertanyaan apa ya?
Kak mulai live apa harus jamnya ditentukan? Oh enggak lah, cuman memang kalau yang banyak traffic di jam-jam inilah, di jam-jam yang rame. Contoh jam-jam rame itu misalnya kayak gini, yang kayak ibu-ibu ngerti lah itu jam-jam rame. Misalnya orang udah mulai pegang HP, kita sendiri pasti tahu lah. Orang itu udah mulai pegang HP itu ketika misalnya mulai dari setelah jam 10-an ke jam 10-an menjelang ke waktu zuhur. Baru habis itu setelah waktu zuhur, setelah makan siang baru pegang HP itu biasanya orang-orang. Habis itu baru gimana sih ngomongnya jelimet banget. Sebelum zuhur dari jam 10 sampai waktu zuhur. Habis itu setelah waktu zuhur baru jam ini habis maghrib. Habis itu baru waktu isya. Itu rame tuh. Tapi nggak ada yang menjamin rame langsung masuk 4K ya. Tapi kita berlogika sederhana aja. Karena di situ waktunya orang udah pegang HP kan. Kalau Mbak live-nya tengah malam atau sebelum subuh, adakah yang menonton? Kemungkinan ada. Tapi apakah rame? Ya kemungkinan kecil juga nggak bakal. Maksudnya kemungkinan kecil sedikit. Karena orang kan sudah pada tidur. Gitu aja sih Mbak. Nggak usah mikirin jam-jam lah. Nggak usah mikirin jam-jam lah. Seenaknya kita aja, sebisanya kita aja. Kita kan sama aja jadwal kita kayak orang-orang. Waktunya jam segini megang HP, waktunya zuhur, sholat zuhur, istirahat siang, makan siang, sama aja kok Mbak. Pokoknya sesuaikan aja dengan waktunya Mbak. Keterangan waktu masuk live, kan ada keterangan apa? Keterangan apa? Keterangan apa Mbak? Maksudnya aku keterangan waktu masuk live kan ada keterangan apa? Maksudnya aku keterangan waktu masuk live kan ada keterangan apa? Keterangan apa? Keterangan maksudnya keterangan yang bacaan-bacaan begitu. Keterangan yang tulisan-tulisan kayak di billboard gitu. Begitu maksudnya. Settingan-settingan awal maksudnya Mbak Dela. Maaf ya saya agak mudeng. To be honest ya Mbak Dela ya, teman-teman semuanya yang di sini, saya juga mengenai live ini, saya nggak ngerti fitur-fiturnya. Jadi yang bacaan live 1 jam saja itu kayaknya itu udah dari tahun 2023 dah, nggak diubah-ubah. Saya juga nggak ngerti, saya juga nanyanya ke Bang Adi, apa nih Bang kalau misalnya kita mau live, apa yang disetting, apa yang diatur gitu. Oh alah ya Allah, kayaknya kalau keterangan itu kita yang buat sendiri deh Kak, biar penonton tuh tahu jam kita live. Ya elah nggak penting itu nggak penting mau ada keterangan mau kagak ada keterangan ya udah live aja dulu. Kalau saya kebetulan karena kemarin waktu pas test drive itu saya bingung aja gitu, apa ya judulnya begitu. Nggak ditulis juga nggak apa-apa, nggak dibuat keterangan juga nggak apa-apa. Atau misalnya Mbak mau buat keterangan apa gitu, biar mungkin menarik penonton. Kalau saya itu emang sengaja saya buat live 1 jam saja begitu. Jadi kayak ada sisi urgensinya kalau orang tuh kayak penasaran apa nih live 1 jam aja gitu. Orang-orang biasanya live panjang kayak gitu. Makanya saya buat. Mbak juga boleh misalnya mau buat live-nya apa. Pokoknya buatlah kata-kata menarik yang mungkin buat orang tuh biar masuk ke live-nya Mbak gitu. Nggak dibuat juga nggak apa-apa. Itu nggak suatu kewajiban. Begitu. Biar penonton tahu jam live kita. Boleh juga, tapi biar penonton. Nah, pertanyaannya biar penonton tahu jam live kita, Mbak udah kalau misalnya Mbak buat keterangan itu oke juga, tapi apakah akan menjadi jam tetapnya Mbak buat live? Kalau saya memang nggak saya buat saya live-nya jam berapa. Pokoknya saya biasanya jam live segini, jam segini. Tapi insya Allah setiap hari saya live kayak gitu. Karena saya juga nggak tentu. Saya bilang saya jam 20.00 mulai live. Tapi kadang-kadang jam tadi tuh contohnya, jam berapa saya mulai live? Kadang-kadang tengah malam gitu. Nggak apa-apa, terserah lah Mbak, buat apa ya terserah. Kalau kakak kan buat live 1 jam aja. Kalau maksud aku apa harus dibuat? Enggak. Oh itu maksudnya, iya. Keterangan kayak gitu nggak wajib. Nggak ada keterangan juga nggak apa-apa. Tiba-tiba jebluk, live, nggak apa-apa. Orang-orang juga nggak bakal nanya, keterangannya apa Mbak? Enggak. Cuman mungkin kalau Mbak buatnya kalau Mbak buat di keterangannya itu kayak apa tulisan yang menarik, mungkin orang bakal tertarik gabung kali ya. Kayak cara aku dapetin 1 miliar pertama. Wih, orang-orang pada kepo nih gitu. Cuman kan itu mungkin hanya memancing engagement di awal kan. Intinya kalau misalnya kita sharingnya juga nggak berisi, orang juga bakalan kabur kan, nggak akan bertahan kan. Tapi untuk memancing engagement orang untuk masuk ke live kita, boleh. Buat pernyataan-pernyataan menarik boleh. Gitu. Wah, tidak terasa sekarang sudah 11.30 ya teman-teman.
Tadi aku bilangnya sampai jam 11. Nah, kayak beginilah kalau live. Jadi gitu ya, live itu kadang-kadang kita, live itu to be honest, di awal-awal tuh memang membosankan. Rasanya 1 jam itu serasa serasa udah live 2 jam atau 3 jam. Live 40 menit ternyata udah 3 jam setengah. Tapi kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang seru, sorry ya Mbak, saya tuh memang kurang connect gitu. Iya kan nggak sesuai janji. Iya, begitulah kalau udah ngantuk ya. Ternyata udah setengah jam 12 dan mbak-mbak ini juga masih stay. Ini kalau misalnya kalau saya wajar ya. Saya kan masih muda gitu ya. Kalau mbak-mbaknya apa besok kagak kerja? Besok hari Sabtu apa kagak ngajar mbak ini Mbak Ririn? Apa nggak masuk sekolah? Mbak Dela apa nggak ini menirukan anak? Nggak sesuai janji. Aku juga muda. Ya semua kita masih muda, semangatnya muda. Oke, sekarang udah jam 11.30, kayaknya live-nya sampai di sini aja deh Mbak. Saya mau lanjutin lanjutin setting rapi-rapi kamar juga. Makasih yang udah bergabung di live. Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan, banyak banget kesalahannya. Sampai berjumpa besok. Aku mau turu lagi bisa masak. Ya ya. Thank you Mbak Dela. Mbak Rina ntar ya Mbak Rina ya. Mudah-mudahan aku inget. See you next time. See you next in the next time. Bye bye. Assalamualaikum.